Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Aulia Syifa akan menjelaskan materi dari mata kuliah Statistika Matematika, yaitu mengenai distribusi T, distribusi F, serta distribusi sampling dan order statistik atau statistik urutan. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai distribusi T. Distribusi T merupakan distribusi lain yang juga merupakan distribusi sampling yang berasal dari distribusi normal. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma per akar N, di mana Z ini berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi 1. Sigma tidak diketahui, sehingga diestimasi dengan S atau simpangan baku sampel. S memiliki distribusi sendiri sehingga muncul distribusi baru, yaitu T dengan rumus T sama dengan X bar min mu dibagi S per akar N, di mana T ini berdistribusi T dengan derajat bebas N-1. Nah, diketahui bahwa X bar min mu ini didekati dengan distribusi normal, sedangkan S per akar N didekati dengan distribusi chi-square atau biasa disebut juga distribusi varian. Terdapat dua teorema pada distribusi T, yaitu yang pertama teorema 9 yang menjelaskan bahwa jika Y dan Z variabel acak independen, Z berdistribusi normal baku dan Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V, maka T sama dengan Z dibagi akar Y per V, mempunyai PDF atau fungsi kepadatan peluang. Ft sama dengan gamma V plus 1 per 2 dibagi akar Pi V gamma V plus 1 per 2 dikali dengan 1 plus T kuadrat per V pangkat V plus 1 per 2, di mana T ini diantara min tak hingga sampai tak hingga, dan disebut distribusi T dengan derajat bebas V. Kemudian untuk buktinya, berdasarkan teorema 9 ini diketahui bahwa Y dan Z variabel acak independen, Z berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi 1, dan Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V, sehingga untuk rumus distribusi normal baku yaitu Fz sama dengan 1 dibagi akar 2pi dikali dengan E pangkat min setengah Z kuadrat, di mana Z ini berada di antara min tak hingga sampai tak hingga. Dan rumus distribusi chi-square yaitu Fy sama dengan 1 dibagi 2 pangkat V per 2 gamma V per 2 dikali dengan Y pangkat V per 2 minus 1 dikali dengan E pangkat min Y per 2, di mana Y ini lebih dari 0. Y dan Z variabel acak independen, maka join PDF atau fungsi kepadatan peluang gabungannya yaitu FZY sama dengan FZ dikali FY. Nah, tinggal disubstitusikan, FZ ini sama dengan 1 per akar 2pi E pangkat min setengah Z kuadrat dikali dengan FY tadi yaitu 1 per 2 pangkat V per 2 dikali gamma V per 2 dikali dengan Y pangkat V per 2 minus 1 dikali dengan E pangkat min Y per 2, di mana Z ini berada di antara min tak hingga sampai tak hingga dan Y lebih dari 0. Dengan menggunakan teknik transformasi variabel di mana yang diketahui bahwa A cantik ini yaitu ZY, di mana Z berada di antara min tak hingga sampai tak hingga dan Y berada di antara 0 sampai tak hingga. Dengan rumus T yang diketahui pada teorema bahwa T sama dengan Z dibagi akar Y per V, sehingga Z sama dengan T dikali dengan akar Y per V, sehingga untuk turunannya dz per dt sama dengan akar Y per V.
Nah, dengan mendefinisikan Y sama dengan U sehingga Z sama dengan T dikali akar U per V. Maka Jacobiannya atau biasa ditulis dengan mutlak dari W aksen TU sehingga turunan dari do Z per do T sama dengan akar U per V. Kemudian do Y per do T yaitu 0. Do Z per do U yaitu T dibagi 2 akar UV dan do Y per do U sama dengan 1 sehingga determinan dari Jacobian ini yaitu akar U per V. Nah, jadi diperoleh rumus dari GTU sama dengan F W1TU W2TU dikali dengan matriks Jacobian tadi. Nah, kemudian tinggal disubstitusikan, yaitu W1TU-nya yaitu 1 dibagi akar 2 pi E pangkat min setengah T kuadrat dikali U per V dikali dengan W2TU-nya yaitu 1 per 2 pangkat V per 2 gamma V per 2 dikali dengan U pangkat V per 2 minus 1 dikali dengan E pangkat minus U per 2 dikali dengan matriks Jacobian tadi yaitu akar U per V. Nah, kemudian dapat dikelompokkan seperti ini yaitu diperoleh 1 dibagi akar 2 pi V 2 pangkat V per 2 gamma V per 2 dikali dengan U pangkat V plus 1 per 2 minus 1 dikali dengan E pangkat minus U per 2 kali 1 plus T kuadrat per V. Lalu bagaimana dengan distribusi marginal T? Nah, untuk marginal T ini, untuk mendapatkan fungsi kepadatan peluang dari T, maka GUT diintegralkan terhadap U, sehingga diperoleh GT sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga GTU DU. Nah, kemudian tinggal disubstitusikan, yaitu integral dari 0 sampai tak hingga 1 dibagi akar 2 pi V kali 2 pangkat V per 2 kali gamma V per 2 dikali dengan U pangkat V plus 1 per 2 minus 1 dikali dengan E pangkat minus U per 2 kali 1 plus T kuadrat per V DU. Nah, kemudian 1 per akar 2 pi V ini dapat dikeluarkan karena merupakan konstanta sehingga diperoleh 1 dibagi akar 2 pi V kali 2 pangkat V per 2 kali gamma V per 2 kali integral dari 0 sampai tak hingga U pangkat V plus 1 per 2 minus 1 dikali dengan E pangkat minus U per 2 kali 1 plus T kuadrat per V DU. Nah, kemudian yang minus U per 2 kali 1 plus T kuadrat per V ini dapat dimisalkan. Nah, kita misalkan yang ada di pojok kanan atas ini Z sama dengan U per 2 kali 1 plus T kuadrat per V, sehingga U-nya sama dengan 2Z dibagi 1 plus T kuadrat per V. Kemudian turunannya menjadi DU sama dengan 2 dibagi 1 plus T kuadrat per V dz. Sehingga diperoleh GT yang merupakan lanjutan dari slide sebelumnya itu. Tinggal kita substitusikan yang U-nya sehingga menjadi 1 dibagi akar 2 pi V kali 2 pangkat V per 2 kali gamma V per 2 dikali dengan integral dari 0 sampai tak hingga. Nah, U-nya ini disubstitusi menjadi 2Z dibagi 1 plus T kuadrat per V pangkat V plus 1 per 2 minus 1. Nah, kemudian E pangkat minus Z 2 per 1 plus T kuadrat per V dz karena DU-nya disubstitusi. Nah, kemudian yang 2 per
1 plus T kuadrat per V pangkat V plus 1 per 2 ini dapat dikeluarkan karena merupakan konstanta, sehingga menjadi seperti ini, yaitu 1 dibagi akar 2 pi V dikali 2 pangkat V per 2 kali gamma V per 2 kali 2 dibagi 1 plus T kuadrat per V pangkat V plus 1 per 2 dikali dengan integral dari 0 sampai tak hingga Z pangkat V plus 1 per 2 minus 1 dikali dengan E pangkat minus Z dan Z. Nah, diketahui bahwa rumus fungsi gamma yang ada di pojok kanan atas ini yaitu gamma A sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga Z pangkat A minus 1 dikali dengan E pangkat minus Z dz, sehingga berdasarkan rumus pada slide sebelumnya pembuktiannya itu tinggal dilanjutkan saja yang bentuknya seperti gamma A ini, yaitu menjadi 1 dibagi akar 2 pi V kali 2 pangkat V per 2 gamma V per 2 dikali dengan 1 plus T kuadrat per V dibagi 2 pangkat min V plus 1 per 2. Nah, integral ini berubah menjadi gamma V plus 1 per 2. Nah, kemudian dapat dikelompokkan seperti ini, yaitu gamma V plus 1 per 2 dibagi dengan akar pi V kali gamma V per 2 dikali dengan 1 plus T kuadrat dibagi V pangkat min V plus 1 per 2, di mana T ini berada di antara min tak hingga sampai tak hingga. Nah, sehingga terbukti bahwa berdasarkan teorema itu T sama dengan Z dibagi akar Y per V, di mana mempunyai PDF atau fungsi kepadatan peluang Ft sama dengan gamma V plus 1 per 2 dibagi akar pi V kali gamma V plus 1 per 2 dikali dengan 1 plus T kuadrat per V pangkat minus V plus 1 per 2, di mana T ini di antara min tak hingga sampai tak hingga. Nah, selanjutnya dinamakan distribusi T dengan derajat bebas V. Dengan demikian, teorema 9 terbukti. Selanjutnya, teorema 10 yang menjelaskan bahwa jika X bar dan S kuadrat adalah min dan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan min mu dan varian sigma kuadrat, maka T sama dengan X bar min mu dibagi S per akar N, mempunyai distribusi T dengan derajat bebas N-1. Nah, untuk pembuktiannya, kita perhatikan teorema 8 dan teorema 2. Pada teorema 8 mengatakan bahwa jika X bar dan S kuadrat adalah min dan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan min mu dan varian sigma kuadrat, maka X bar dan S kuadrat independen. Variabel acak N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas N-1, di mana rumus variabel acak ini merupakan distribusi sampling varian. Selanjutnya untuk teorema kedua yaitu mengenai teorema limit pusat yang mengatakan bahwa jika X1, X2 sampai dengan Xn menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata mu dan varian sigma kuadrat dan fungsi pembangkit momen atau mxt, maka distribusi pendekatan dari Z sama dengan X bar minus mu dibagi sigma per akar N adalah distribusi normal baku. Nah, berdasarkan dari teorema 8 dan teorema 2 tadi, sehingga terdapat variabel-variabelnya, sehingga diketahui bahwa X bar dan S kuadrat independen, kemudian
Y sama dengan N minus 1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat, di mana Y ini berdistribusi chi-square dengan derajat bebas N minus 1, kemudian Z sama dengan X bar min mu dibagi dengan sigma per akar N, di mana Z ini berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi 1. Nah, selanjutnya dilakukan perubahan bentuk persamaan berikut, yaitu substitusi dari teorema 9 sebelumnya, di mana teorema 9 itu T sama dengan Z dibagi akar Y per V, sehingga tinggal disubstitusikan menjadi T sama dengan Z-nya disubstitusi menjadi X bar min mu per sigma per akar N dibagi dengan akar N min 1 S kuadrat per sigma kuadrat, ini merupakan Y per N minus 1 yang merupakan derajat bebas tadi, yaitu V. Nah, kemudian N minus 1-nya ini dapat dicoret sehingga menjadi X bar min mu per sigma per akar N dibagi dengan akar S kuadrat per sigma kuadrat. Nah, kemudian akar S kuadrat per sigma kuadrat ini kan dapat dikeluarkan menjadi S per sigma. Nah, sehingga sigmanya dapat dicoret, kemudian menjadi X bar min mu per S per akar N, di mana T ini berdistribusi T dengan derajat bebas N minus 1. Dengan demikian, teorema 10 terbukti. Beralih dari distribusi T, selanjutnya kita membahas mengenai distribusi F. Nah, sebelumnya mengenai distribusi F ini, distribusi F merupakan distribusi sampling yang punya peranan penting dalam proses inferensi atau kesimpulan. Nah, distribusi F ini juga berkaitan dengan distribusi normal. Kemudian, distribusi F merupakan distribusi sampling yang dibangun dari dua variabel acak berdistribusi chi-square, masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya. Dan yang terakhir, distribusi F ini dikenal sebagai distribusi rasio dua varian. Berikut teorema 11 yang menjelaskan bahwa jika U dan V variabel acak independen berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V1 dan V2, maka distribusi dari F sama dengan U per V1 dibagi dengan V per V2 mempunyai PDF atau fungsi kepadatan peluang, yaitu GF sama dengan gamma V1 plus V2 per 2 dibagi dengan gamma V1 per 2 kali gamma V2 per 2 dikali dengan V1 per 2 V1 per V2 pangkat V1 per 2 kali F pangkat V2 per 2 minus 1 kali 1 plus V1 per V2 F pangkat minus V1 plus V2 per 2. Nah, untuk F lebih dari 0 dan disebut distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2. Untuk buktinya, diketahui bahwa U berdistribusi chi-square V1, di mana FU sama dengan 1 dibagi 2 pangkat V1 per 2 kali gamma V1 per 2 dikali dengan U pangkat V1 per 2 minus 1 kali E pangkat min U per 2, di mana U lebih dari 0. Kemudian untuk V-nya berdistribusi square V2, di mana FV sama dengan 1 dibagi 2 pangkat V2 per 2 kali gamma V2 per 2 dikali dengan V pangkat V2 per 2 minus 1 kali E pangkat min V per 2, di mana V ini lebih dari 0. Sehingga fungsi kepadatan peluang gabungan atau join PDF dari U dan V adalah tinggal dikalikan, yaitu
FUV sama dengan U-nya 1/2 pangkat V1/2 kali gamma V1/2 dikali dengan U pangkat V1/2 minus 1 kali E pangkat min U/2 dikali dengan V-nya 1/2 pangkat V2/2 kali gamma V2/2 dikali dengan V pangkat V2/2 minus 1 kali E pangkat V/2. Nah, kemudian dapat dikelompokkan seperti ini, yaitu menjadi 1 dibagi 2 pangkat V1 plus V2/2 kali gamma V1/2 gamma V2/2 dikali dengan U pangkat V1/2 minus 1 kali V pangkat V2/2 minus 1 kali E pangkat minus U plus V/2, di mana U lebih dari 0 dan V lebih dari 0. Dan untuk FUV sama dengan 0 untuk UV yang lainnya. Nah, selanjutnya menggunakan teknik transformasi variabel dengan transformasi F sama dengan U per V1 dibagi dengan V per V2 didapatkan U sama dengan V1 per V2 dikali VF, dan turunannya adalah DU per DF sama dengan V1 per V2V. Nah, dengan demikian diperoleh fungsi kepadatan peluang bersama atau join PDF untuk F dan V sebagai berikut. Tinggal dikalikan lagi dan dikali dengan matriks Jacobiannya, sehingga menjadi GFV sama dengan 1 dibagi 2 pangkat V1 plus V2/2 kali gamma V1/2 kali gamma V2/2 dikali dengan V1 per V2 VF pangkat V1/2 minus 1 dikali dengan V pangkat V2/2 minus 1 dikali dengan E pangkat min V1/2 VF plus V/2. Nah, ini merupakan substitusi dari pembuktian sebelumnya di slide sebelumnya itu kan, tinggal dimasukkan nilai U-nya, disubstitusi. Kemudian untuk matriks Jacobian V1 per V2V-nya menjadi seperti ini, sehingga diperoleh matriksnya V1 per V2V. Ini merupakan turunannya. Nah, sehingga diperoleh seperti ini, yaitu dikelompokkan menjadi 1 dibagi 2 pangkat V1 plus V2/2 kali gamma V1/2 kali gamma V2/2 dikali dengan V1 per V2 pangkat V1/2 dikali dengan F V1/2 minus 1 dikali dengan V pangkat V1 plus V2/2 minus 1 dikali dengan E pangkat minus V/2 V1 per V2F plus 1, di mana F ini lebih dari 0 dan V-nya lebih dari 0. Dan untuk GFV sama dengan 0 itu untuk FV yang lainnya. Nah, kemudian dengan mensubstitusi bentuk V/2 kali V1 per V2F plus 1 itu sama dengan W, sehingga diperoleh berdasarkan yang sebelumnya, pada slide sebelumnya itu GF sama dengan 1 dibagi 2 pangkat V1 plus V2/2 kali gamma V1/2 kali gamma V2/2 dikali dengan V1/2 pangkat V1/2 dikali dengan F pangkat V1/2 minus 1 dikali dengan integral dari 0 sampai tak hingga 2W per V1 per V2F plus 1. Nah, pada slide sebelumnya itu bisa diubah sehingga menjadi bentuk 2W. Kemudian pangkat V1 plus V2/2 minus 1 dikali dengan E pangkat min W. Nah, ini dapat diubah menjadi min W karena berdasarkan bentuk sebelumnya. Nah, 2 per V1 per
per V2F plus 1 DW. Nah, kemudian ada konstanta bisa dikeluarkan sehingga menjadi 1 dibagi gamma V1 per 2 kali gamma V2 per 2 dikali dengan V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali dengan F pangkat V1 per 2 minus 1 dikali dengan, nah ini yang dikeluarkan karena merupakan konstanta, V1 per V2 F plus 1 pangkat min V1 plus V2 per 2, ini bentuknya sudah dikelompokkan juga, dikali dengan integral 0 sampai tak hingga W V1 plus V2 per 2 min 1 dikali dengan E pangkat min W dW. Selanjutnya diketahui bahwa rumus fungsi gamma berikut yang seperti yang sebelumnya itu, gamma A sama dengan integral 0 sampai tak hingga Z pangkat A minus 1 E pangkat min Z dz, sehingga diperoleh yang bentuknya seperti integral di fungsi gamma ini dapat diubah menjadi gamma A atau sesuai dengan bentuknya, sehingga diperoleh GF sama dengan gamma V1 plus V2 per 2 dibagi dengan gamma V1 per 2 kali gamma V2 per 2 dikali dengan V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali F pangkat V1 per 2 minus 1. Nah, ini dikali dengan 1 plus V1 per V2F pangkat minus V1 plus V2 per 2, dimana F-nya lebih dari 0 dan GF sama dengan 0 untuk F yang lainnya. Dengan demikian, teorema 11 terbukti. Selanjutnya, mengenai distribusi sampling dan order statistik atau statistik urutan. Nah, dalam distribusi ini terdapat teorema 13 yang menjelaskan bahwa jika YI order statistik atau statistik urutan dari sampel acak X1, X2 sampai dengan Xn, maka fungsi kepekatan peluang bersama dari Y1, Y2 sampai dengan Yn adalah GY1, Y2 sampai dengan Yn sama dengan N faktorial dikali dengan FYI sampai dengan FYN, di mana A kurang dari Y1 kurang dari sampai kurang dari Yn kurang dari B, dan 0 untuk yang lain. Untuk mempermudah pembuktian, misalkan ukuran sampelnya N sama dengan 3, maka fungsi kepekatan peluang bersama dari X1, X2, dan X3 adalah Fx1, X2, X3 sama dengan Fx1 dikali dengan Fx2 dikali dengan Fx3. Nah, misal A itu ruang sampel X1, X2, dan X3. A merupakan gabungan semua himpunan urutan X1 yang mungkin, yaitu A1 itu urutannya X1, X2, X3, di mana A ini kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari X3, kurang dari B. Kemudian A2-nya A kurang dari X2, kurang dari X1, kurang dari X3, kurang dari B. Dan seterusnya sampai dengan A6 itu A kurang dari X3, kurang dari X2, kurang dari X1, kurang dari B. Nah, ini merupakan urutan yang mungkin. Kemudian, masing-masing himpunan tersebut ditransformasikan ke ruang sampel Y1, Y2, dan Y3, sehingga menjadi B sama dengan Y1, Y2, Y3, di mana A kurang dari Y1, kurang dari Y2, kurang dari Y3, kurang dari B. Nah, selanjutnya adapun transformasi variabel untuk semua urutan yang mungkin,
berdasarkan di slide sebelumnya itu kan yang untuk A1 di mana X1 sama dengan Y1, X2 sama dengan Y2, X3 sama dengan Y3 itu diperoleh matriks Jacobiannya itu di mana determinannya adalah 1. Nah, kemudian untuk A2-nya di mana X1 sama dengan Y2, X2 sama dengan Y1, X3 sama dengan Y3 diperoleh determinan dari matriks Jacobiannya adalah min 1. Nah, ini dan seterusnya sampai dengan A6. Sehingga dapat disusun fungsi kepadatan peluang bersama atau join PDF dari Y1, Y2, Y3-nya sebagai berikut. G Y1, Y2, Y3 sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai 6 Fy1, Y2, Y3 dikali dengan matriks Jacobiannya. Nah, kemudian tinggal dijabarkan seperti ini, yaitu Fy1 kali Fy2 kali Fy3 dikali dengan matriks J1 Jacobian 1 plus Fy1 Fy2 Fy3 dikali dengan Jacobian yang kedua, matriks Jacobian yang kedua, sampai dengan Fy1 dikali Fy2 dikali Fy3 dikalikan dengan matriks Jacobian yang ke-6. Kemudian tinggal disubstitusikan matriks Jacobian yang sudah diperoleh, di mana tadi di slide sebelumnya itu kan J1-nya 1. Nah, kemudian J2-nya itu minus 1 dan seterusnya. Sehingga diperoleh 6 Fy1, Fy2, Fy3, dan 6 ini merupakan 3 faktorial sehingga dapat dibentuk seperti ini. Sehingga Gy1, Y2, Y3 ini diperoleh sama dengan 3 faktorial dikali dengan Fy1 kali Fy2 kali Fy3. Nah, berdasarkan slide sebelumnya itu, jadi secara umum untuk sampel acak berukuran N dapat dituliskan seperti ini, yaitu Gy1, Y2 sampai dengan Yn sama dengan N faktorial dikalikan dengan Fy1 sampai dengan dikalikan dengan Fyn. Lalu bagaimana dengan PDF marginal dari YK? Nah, fungsi kepadatan peluang gabungan atau join PDF tersebut digunakan untuk menentukan peluang kejadian urutan pada sampel acak secara keseluruhan. Nah, apabila ingin mengetahui peluang salah satu atau sebagian variabel acak, dapat digunakan fungsi kepadatan peluang marginal. Fungsi kepadatan peluang marginal dari YK adalah GYK sama dengan N faktorial dibagi dengan K minus 1 faktorial dikali N minus K faktorial dikali dengan FYK pangkat K minus 1 dikali 1 minus FYK pangkat N minus K dikali dengan FYK, di mana YK ini berada di antara A dan B. Nah, ini merupakan GYK ini merupakan sama dengan 0 untuk yang lain. Nah, untuk pembuktiannya dapat dilihat dari PDF marginal Y1 dan PDF marginal Yn. Nah, sebelumnya perlu diingat bahwa jika X variabel acak dengan fungsi kepadatan peluang atau PDF fx untuk X yang di antara A dan B dan 0 untuk yang lain, maka fungsi distribusi dari X seperti ini, yaitu fx sama dengan Px kurang dari sama dengan X, di mana 0 untuk X kurang dari sama dengan A, integral dari A sampai X FW/dW untuk X yang di antara A dan B, dan 1 untuk X lebih dari sama dengan B. Nah, bisa kita bentuk turunannya di mana dfx per dx sama dengan fx, sehingga dfx sama dengan fx dx. Dan
1 minus fx sama dengan fb min fx. Nah, di mana fb ini sudah diketahui bahwa itu merupakan 1, di mana integral AB VW dw dikurangi dengan fx yang merupakan integral dari A sampai X FW dw. Nah, diketahui bahwa integral dari A sampai B FW dw ini sama dengan 1 kan, yang merupakan fungsi total. Kemudian berdasarkan sifat integral sehingga diperoleh hasil yaitu integral dari X sampai B FW dw. Sehingga PDF marginal YN jika diketahui join PDF-nya itu menjadi GY1 Y2 sampai dengan YN itu N faktorial dikali FY1 sampai dengan FYN itu untuk A kurang dari 1 kurang dari Y2 sampai kurang dari YN kurang dari B, dan 0 untuk yang lain. Nah, kemudian berikut ini adalah penentuan fungsi kepadatan peluang marginal yang YN. Nah, PDF marginal YN itu kan GYN sama dengan integral YN-1 sampai dengan integral Y3, integral Y2, integral Y1, N faktorial FY1, FY2 sampai dengan FYN, DY1, DY2 sampai dengan DYN-1. Nah, kemudian karena ini dibentuk untuk yang bentuk yang minimum dulu, berdasarkan fungsi sebelumnya itu kan yang minimumnya itu A, sehingga dibentuk integral seperti ini, yaitu integral dari A sampai YN sampai dengan integral dari A sampai Y2 N faktorial FY1 FY2 sampai dengan FYN DY1 DY2 sampai dengan DYN-1. Nah, kemudian dibentuk dikelompokkan dulu yang dikerjakan dulu yang integral dari A sampai Y2 FY1 DY1. Nah, di mana integral ini itu diperoleh yaitu FY2 berdasarkan rumus yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, sehingga diperoleh GN-YN-nya itu menjadi seperti ini, yaitu integral dari A sampai YN sampai integral dari A sampai Y3 N faktorial FY2 F besar Y2 FY2 sampai dengan FYN DY2 sampai dengan DYN-1. Nah, kemudian kita kerjakan dulu yang di dalamnya. Untuk integral dari A sampai Y3 ini itu dapat dibentuk seperti ini, yaitu integral A sampai Y3 F besar Y2 F Y2 DY2 sama dengan integral A sampai Y3 FY2 DF Y2, karena FY2 ini merupakan turunan dari DF Y2 per DY2 sehingga dapat dibentuk seperti ini, yaitu FY2 DY2 sama dengan DF Y2. Nah, kemudian diintegralkan sehingga diperoleh FY3 pangkat 2 per 2. Maka GN-YN sama dengan integral A sampai YN sampai dengan integral A sampai Y4 N faktorial. Substitusinya F besar Y3 pangkat 2 per 2 FY3 sampai dengan FYN DY3 sampai dengan DYN-1. Nah, selanjutnya karena sebelumnya yang Y3 kita hitung untuk selanjutnya yang Y4, di mana integral dari A sampai Y4 FY3 kuadrat per 2 FY3 DY3 diperoleh
FY3 pangkat 3 per 2 dikali 3 dari A sampai 4 sehingga diperoleh FY4 pangkat 3 per 3 faktorial, sehingga diperoleh GNYN sama dengan integral dari A sampai YN sampai dengan integral dari A sampai Y5 N faktorial FY4 pangkat 3 per 3 faktorial FY4 sampai dengan FYN DY4 sampai dengan DYN-1. Nah, ini dilakukan sampai seterusnya sampai dengan integral terhadap YN1 sehingga diperoleh akhirnya itu GNYN sama dengan N faktorial dikali dengan FYN pangkat N-1 per N-1 faktorial dikali dengan FYN. Kemudian N faktorial dengan N-1 ini dapat dicoret menghasilkan N dikali dengan FYN pangkat N-1 dikali dengan FYN, di mana YN ini berada di antara A dan B. Nah, selanjutnya adalah penentuan fungsi pembangkit peluang marginal yang Y1, di mana fungsinya itu seperti ini, yaitu GY1, Y2 sampai dengan YN itu untuk fungsinya N faktorial FY1 sampai dengan FYN itu untuk A kurang dari Y1 kurang dari Y2 sampai kurang dari YN kurang dari B dan 0 untuk yang lain. Kemudian dibentuk PDF marginal dari Y1 sehingga diperoleh GY1 sama dengan integral dari Y2 sampai dengan integral dari YN N faktorial FY1 FY2 sampai dengan FYN DYN DYN-1 sampai dengan DY2. Nah, karena merupakan bentuk maksimum seperti yang diketahui pada slide sebelumnya, sehingga integralnya itu dapat dibentuk seperti ini, yaitu integral dari Y1 sampai B sampai dengan integral Y dari YN-1 sampai B N faktorial FY1 FY2 sampai dengan FYN DYN DYN-1 sampai dengan DY2. Nah, karena bentuknya sesuai dengan slide sebelumnya itu, di mana 1 minus fx sama dengan integral dari x sampai b fw dw, di mana bentuk yang ini itu sama sehingga diperoleh integral dari yn-1 sampai b fyn dy menjadi 1 minus fyn-1. Maka G1Y1 sama dengan integral Y1 sampai B sampai dengan integral dari YN-2 sampai B N faktorial FY1 FY2 sampai dengan FYN-1 dikali dengan 1 minus FYN-1 DYN-1 sampai dengan DY2. Nah, kemudian yang rumus di pojok kanan atas ini kan kita bentuk turunannya sehingga diperoleh D1 minus FYN-1 sama dengan minus FYN-1 DYN-1. Nah, karena integral dari YN-2 sampai B 1 minus FYN-1 dikali FYN-1 DYN-1 sama dengan integral YN-2 sampai B disubstitusikan seperti ini, seperti rumus yang di atas ini, menjadi min 1 minus FYN-1 D 1 minus FYN-1. Nah, kemudian diintegralkan sehingga diperoleh 1 minus FYN-2 pangkat 2 per 2. Maka G1Y1-nya itu sama dengan integral dari Y1 sampai B sampai dengan integral dari YN-3 sampai B N faktorial FY1 FY2 sampai dengan FYN-2 dikali dengan 1
minus f yn minus 2 per pangkat 2 per 2 dy n min 2 sampai dengan dy 2. Nah, ini dan seterusnya diintegralkan, dihitung sampai dengan integral terhadap y2 sehingga diperoleh g1y1 sama dengan n faktorial dikali 1 minus fy1 pangkat n min 1 per n minus 1 faktorial dikali dengan fy1. Nah, kemudian n faktorial dengan n minus 1 faktorial ini dapat dicoret menjadi n dikali 1 minus fy1 pangkat n minus 1 dikali dengan fy1, di mana y1-nya ini berada di antara A sampai B, A dan B. Nah, berdasarkan proses penentuan fungsi kepadatan peluang marginal atau PDF marginal dari Y1 dan Yn, maka ditentukan fungsi densitas peluang marginal atau PDF marginal dari YK sebagai berikut, yaitu GKYK sama dengan integral dari YK-1 sampai dengan integral dari Yn n faktorial fy1 sampai dengan fyk-1 sampai dengan fyn dyn sampai dengan dyk-1. Nah, ini dibuat untuk a-nya karena minimum sehingga batas bawahnya itu A, kemudian B-nya maksimum, jadi batas B-nya itu di atas. Kemudian n faktorial fy1 sampai dengan fyn, dyn sampai dengan dyk-1, sehingga diperoleh seperti ini, yaitu integral dari ayk yang batas bawahnya ini n faktorial fy1 sampai dengan fyk-1. Nah, kemudian dihitung untuk yang integral di dalamnya, yaitu yang batasnya B, batas atasnya B, sehingga menjadi seperti ini, yaitu integral dari YK sampai B sampai dengan integral dari Yn-1 sampai B, FYK sampai dengan FYN, dyn sampai dengan dyk plus 1, dy1 sampai dengan dyk-1. Nah, sebelumnya perlu diingat bahwa jika K maksimum maka bentuknya seperti ini, yaitu GKYK sama dengan n faktorial FYK pangkat K-1 per K-1 faktorial FYK. Nah, jika K minimum maka bentuknya seperti ini, yaitu GKYK sama dengan n faktorial dikali dengan 1 minus FYK pangkat n minus K per n minus K faktorial FYK. Nah, sehingga berdasarkan slide sebelumnya dilanjutkan bahwa GKYK-nya itu sama dengan integral YK-1 sampai dengan integral Y1 n faktorial FY1 sampai dengan FYK-1. Nah, dalam kurungnya itu integral dari YK plus 1 sampai dengan integral YN, FYK sampai dengan FYN, dyn sampai dengan dyk plus 1, dy1 sampai dengan dyk-1. Nah, diperoleh yang di dalamnya ini merupakan batas K-nya jika maksimum, sehingga B-nya menjadi batas atas dan di luar ini A-nya minimum sehingga A-nya menjadi batas bawah, sehingga seperti ini. Kemudian diperoleh karena K-nya maksimum sehingga berdasarkan yang diketahui sebelumnya itu bahwa hasil dari kurung yang besar ini yaitu 1 minus FYK pangkat N min K minus K per N minus K faktorial. Kemudian untuk hasil akhirnya itu
menjadi 1 minus FYK pangkat N min K per N min K faktorial itu dapat dikeluarkan karena merupakan konstanta. Dikali dengan integral AYK sampai dengan integral AY2 N faktorial FY1 sampai dengan FYK DY1 sampai dengan DYK minus 1. Kemudian lanjutan dari slide sebelumnya. Nah, tinggal ini kan yang integral ini itu merupakan bentuk jika K-nya itu adalah maksimum, sehingga diperoleh seperti ini, yaitu 1 minus FYK pangkat N minus K per N minus K faktorial dikali dengan N faktorial FYK pangkat K minus 1 per K minus 1 faktorial FYK, sehingga GKYK sama dengan dari sebelumnya itu dapat dikelompokkan seperti ini menjadi N faktorial per K minus 1 faktorial dikali dengan N minus K faktorial FYK pangkat K minus 1 dikali dengan 1 minus FYK pangkat N minus K FYK. Sehingga dengan demikian teorema 13 ini terbukti.